Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ade Fahmi Rahman, nomor peserta PPG 321634001-254. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pada kelas 10. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Lemah Abang. Sekolah ini terletak di Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, kurang lebih 25 km dari arah timur kota Cirebon. SMA Negeri 1 Lemah Abang merupakan salah satu SMA tertua di Kabupaten Cirebon yang berdiri sejak tahun 1963. Terhitung dari 1 Agustus 1965, sekolah yang semula merupakan kelas jauh dari SMA Negeri 1 Kota Cirebon ini secara definitif berdiri sendiri menjadi SMA Negeri 1 Sindang Laut yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 1 Lemah Abang. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doanya kali ini dipimpin seperti biasa oleh KM ya. Silakan KM untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan saja kita berdoa, mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, siap berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kemarin barusan Sabtu Minggu kalian libur ya. Gimana suasana libur kalian di rumah? Nah, bahagia? Tapi nggak punya duit ya? Karena nggak ada uang saku. Ya, seperti itu. Kan anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Bapak absen dulu ya. Yang hadir tolong acungkan tangan ya. Ades Satrio, Anggi Agustin, Aulia, Dian Pratama, Dimas Aditya, Fakri Wirazati, Sakit, Faiza, Fikriyatul Maulidah, Haikal Zirzis, Ani, Jihan, Khairul Umam. Ya anak-anak, setelah absen tadi ternyata ada teman kita yang sedang sakit ya. Mari kita doakan mudah-mudahan ya teman kalian itu diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini akhiri doa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadalahum al-Fatihah. Terima kasih, semoga Allah mengabulkannya ya. Oke, anak-anak kita lanjutkan, tapi sebelum belajar silakan kalian lihat dulu ke bawah, lihat dulu ke kolong, barangkali ada sampah, silakan kalian ambil dan buang sampah di belakang.
Silakan. Ya. Silakan. Ya, ingat ya, agama kita itu mencintai kebersihan ya. Sekali lagi mencintai kebersihan. Tentu saja kalian ingat an-nazafatu minal iman. Apa tuh? Kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Kita sholat aja kita harus wudu. Ya kan, itu untuk membersihkan ya anggota-anggota yang akan dipakai untuk sholat ya, dari kotoran-kotoran yang nempel di anggota. Nah itu ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Pembiasaan sebelum belajar sudah seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan semua berdiri dengan sikap syukur. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Barusan kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila sebagai wujud kita mencintai tanah air ya dan bela negara. Kenapa sih Pak harus siap masuk ya? Karena seperti pisau ya, ketika banyak diasah semakin tajam. Artinya zaman sekarang itu masya Allah ya, di media sosial itu banyak sekali ajaran-ajaran walau yang mengajarkan nggak benar lah ya. Nah, untuk menguatkan jiwa kita, nasionalis kita, maka kita ayo setiap mata pelajaran Bapak kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, di samping nanti menyanyikan lagu Indonesia. Oke anak-anak, sebelum kita belajar kita masuki pembiasaan yang kedua yaitu mengaji ya. Silakan kalian buka surat Al-Baqarah ayat 264 yang akan dipimpin oleh PJ kalian ya. Oke, kepada PJ yaitu Hani untuk ke depan memimpin mengaji kelasnya. Untuk Hani dipersilakan. Mangga. Yang lain agar menyimak ya. Ya
pembiasaan yang kedua kita yaitu mengajar Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Foya ya, boros ya. Jadi punya uang dihambur-hamburkan, ya, bukannya untuk disedekahkan tapi untuk membeli barang-barang yang memang tidak utama ya. Artinya membeli barang yang seharusnya tidak dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nah, ayat yang kalian baca tadi yaitu Al-Baqarah ayat 264 itu dalil tentang materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menghindari sifat ria dan sum'ah. Ya, ria itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu ria itu apa? Hah? Pamer ya, betul sekali ya, pamer. Kalau sum'ah itu? Ada yang tahu? Ria itu pamer. Pamer itu tujuannya biasa dengan apa? Ingin mendapat hadiah, ya kan? Kalau sum'ah itu apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Nanti kita pelajari pada hari ini ya. Nah, oke kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran ya pada hari ini diharapkan setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya ya, atau riya atau sum'ah atau tadabbur dan hasad. Oh banyak banget ya, betul, ini sifat-sifat tercela ya. Jadi kalian bisa menganalisis manfaatnya apa. Yang kedua, kalian juga diharapkan bisa menganalisis dampaknya. Ketika melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu, kalian mengetahui dampaknya. Dampak negatifnya apa sih? Ketika melakukan kita riya, kita melakukan kita sum'ah, itu dampak di kehidupan sehari-harinya apa? Nah, kalian bisa mengetahui. Nah, setelah kalian mengetahui dampak negatifnya, kalian bisa mengetahui cara menghindarinya. Solusi menghadapi kalau misalkan kalian di hati kalian itu timbul rasa riya, timbul rasa sum'ah. Ya, itu caranya gimana untuk menghindari hal seperti itu? Kenapa? Ya karena yang namanya riya itu pengen dipuji orang lain itu sangat perbuatan yang sangat tercela. Ya, seperti itu. Nah itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, tadi Bapak sudah menanyakan kepada kalian, ternyata kalian itu sering mendengar riya. Riya itu adalah ingin dilihat dan ingin mendapatkan pujian orang lain. Jadi kalian misalkan melihat ada teman yang memperlihatkan aksesorisnya, atau misalkan motornya, atau misalkan pakaiannya, sepatunya dan apapun, ingin dipuji orang lain, itu namanya riya. Kalau sum'ah, ternyata kalian belum pernah mendengar, atau misalkan kalian mungkin selamat tapi tidak tahu artinya. Nah, artinya sum'ah ini adalah memperdengarkan. Jadi kalian itu bercerita tentang diri kalian, tentang kehebatan kalian. Supaya apa? Supaya orang yang dihadapinya itu memujinya. Seperti itu. Misalkan nih kalian bercerita bahwa saya telah memenangkan juara 1 lomba karate misalkan tingkat nasional misalkan. Lalu dia bercerita, didengar oleh orang lain sehingga orang lain memuji, "Oh, hebat kamu kan." Kalau kalian niatnya seperti itu, kalian melakukan perbuatan sum'ah. Ya, memperdengarkan supaya kalian dipuji orang lain. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Nah, Bapak punya video yang menggambarkan tentang riya. Ya, Bapak harap kalian menonton. Berikut ini adalah video tentang riya ya. Silakan simak baik-baik. Sudah ada sinyal hati-hati dari Presiden Jokowi soal gaya hidup mewah dan pamer sana sini dari para pejabat kita.
Setelah kasus Rafael ini muncul, netizen ramai-ramai cari tahu bersatu pejabat yang hobinya makan harta. Nah, mari kita bahas gaya hidup mewah mereka satu persatu nih. Kenapa aku mulai dengan Bapak Rafael Aluntri Sambodo? Karena masih banyak fakta gaya hidup mewah beliau yang terlewatkan dari pemberitaan media. Yang viral memang status kepemilikan Rubicon yang masih jadi misteri. Di STNK katanya masih atas nama Ahmad Saifuddin yang setelah ditelusuri ternyata salah satu penerima bansos COVID. Wah, mobil Rubicon ini lalu pindah tangan ke Rafael terus dijual lagi ke kakaknya. Tapi yang aneh, Rubicon bisa dipakai Mario dengan bebasnya. Bisa jadi nih, nama Ahmad Saifuddin cuma modus aja dari Rafael untuk cuci tangan. Modus kayak gini sih biasa ya, dikenal dengan istilah no-me. Yang mencuat emang cuma Rubicon dan motor Harley. Itu pun gara-gara dipakai sama anaknya. Fakta lainnya, masih ada mobil dan motor mewah yang jumlahnya bukan 1-2 biji tersembunyi rapi di garasi Rafael. Land Cruiser yang platnya itu sering ditempel di mobil Rubicon juga ada. Disembunyiin Rafael tapi dipamer sanksi sama anaknya Mario. Ya, mudah-mudahan chat ini juga bukan dari Rafael ke Mario ya. Bukan cuma mobil dan motor mewah, asal berupa rumah, kos-kosan mewah, aset usaha juga ada di mana. Itu belum dihitung dengan deretan tas-tas mewah dari istri Rafael yang aku yakin nilainya juga pasti gede. Oke, bagaimana kalau kita main logika sederhana? Kekayaan Rafael di tahun 2011 itu 20 miliar rupiah, terus naik jadi 56 miliar rupiah dalam waktu 10 tahun. Kalau gaji Rafael sebagai salon 3 pajak 46,6 juta sebulan, artinya Rafael butuh sekitar 1000 bulan lebih biar punya kekayaan sampai 56 miliar rupiah. Mau ditambah kos-kosan mewah, terus coffee shop yang ramai dibicarakan juga masih gak masuk akal. Oke, barusan kita melihat video ya tentang Ria. Nah, selanjutnya sekarang kalian ya berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah ditentukan minggu kemarin. Ya. Nah, Bapak tentukan saja tempatnya ya. Kelompok 1 di sebelah kanan Bapak, sebelah situ. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Silakan ya. Mulai bergabung dengan kelompoknya ya. Sesuai dengan kelompok yang kemarin saja yang sudah dibentuk ya minggu kemarin. Silakan, silakan. Sudah semua ya di kelompoknya masing-masing. Oke ya. Di sini Bapak punya LKPD, perhatikan ya. LKPD-nya Bapak bagikan dulu, nanti Bapak jelaskan ya. Oke, ya perhatikan LKPD-nya. Tugas kalian hari ini yaitu ya, yang pertama tadi menyimak video, yang kedua lalu kalian lihat gambarnya. Ya, di situ ada 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Coba kalian lihat gambar 1 itu tentang apa itu? Shopping ya, shopping. Yang kedua itu tentang apa tuh? Ya, menghamburkan ya, buang. Sedangkan yang di sampingnya ya. Nanti kalian bandingkan lalu jawab pertanyaan yang sudah Bapak buat di sini. Kalian jawab ya, lalu nanti dipresentasikan setiap kelompoknya ya. Seperti itu. Paham semua? Ya. Silakan kalian cari jawabannya, boleh pakai ya HP kalian ya. Cari itu di internet sangat banyak sekali ya. Misalkan permasalahan yang tadi video tentang menurut ahlinya siapa, boleh silakan gunakan HP kalian untuk mencari jawaban yang ada di sini. Ya, paham ya? Oke, silakan dilanjutkan. Boleh.
Gimana? Berempat ini? Oh. Ada yang nggak masuk ya tadi ya? Oke, paham tidak pertanyaannya? Silakan jadi ya. Lanjutkan. Kalau misalkan tidak mengerti nanti boleh tanyakan. Ya. Jadi jawabannya. Gimana di sini? Ada masalah apa? Sudah paham semua ya tadi ya? Ya. Boleh nanti nyarinya boleh dari buku, boleh dari internet, dibawa ke HP-nya ya. Ya, silakan cari ya jawabannya. Ya, nanti kalau sudah benar, kalian berikan jawabannya di kelompok kalian ya. Paham ya? Oke anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita presentasi ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan 1 dan 2? Angkat tangan. Oke, kelompok 4 silakan berdiri, sebutkan nama dan kelompok berapa ya. Silakan. Boleh bergantian atau misalkan satu orang saja. Boleh, silakan. Jawab nomor pertama. Perkenalkan, nama saya Adi Satrio dan saya mewakili dari kelompok 4. Jadi jawaban nomor 1 adalah karena ingin membuktikan kehebatan dirinya, butuh pengakuan dari orang lain, dan permasalahan kepercayaan diri. Nah, cukup sekian kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya dari kelompok 1 ya. Kelompok 4 maaf ya, kelompok 4. Nah, jawaban nomor 2 masih dari kelompok 4 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faiza Anidia. Saya mewakili kelompok 4 dan ini membacakan jawaban nomor 2. Jadi akibat permasalahan pada dirinya itu sehingga mereka itu sangat bangga dalam memamerkan hartanya. Padahal masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita, seperti memberi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu ya. Terima kasih pada kelompok 4 ya. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 4 terkait dengan pertanyaan 1 dan 2. Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Bagus sekali jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, kelompok 1 silakan sebutkan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sofira Dianti. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan soal LKPD nomor 3. Jawabannya adalah 3 contoh ria di sekolah. Pertama, memperlihatkan aksesoris pakaian yang mahal seperti sepatu, jam tangan, motor, dan lain-lain. Yang kedua, memperlihatkan simbol ekskul dengan niat ingin dipuji oleh orang lain. Yang ketiga, tidak mau kumpul dengan yang sederajat dengannya, seperti dia dari kalangan orang kaya, tidak mau kumpul atau kerja kelompok dengan temannya yang berasal dari kalangan tidak mampu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada. Silakan sebut. Perkenalkan, nama saya Nova Natalia, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, Ya, silakan. sebutkan contoh perilaku ria selain lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Silakan dijawab kelompok 1. Perkenalkan, saya Sarah Bapak. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok. Jadi jawabannya itu kayak memamerkan barang-barang berharga, kekayaan di sosial media. Dan Oke, paham? yang paham. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita ke ujung pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 5 ya. Silakan kelompok yang belum. Saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Umam dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan terakhir yaitu terkait dengan solusi yang baik agar pelajar tidak terjerumus pada perilaku ria dan sum'ah. Untuk caranya ada beberapa, yaitu dimulai dengan niat, karena segala sesuatu dimulai dari niat. Yang kedua, dengan menyadari bahwa kita adalah
makhluk Allah yang tidak berdaya apa-apanya jika tidak dibantu oleh Allah. Yang ketiga ada dengan menyembunyikan amal perbuatan kita, hanya Allah yang tahu. Saatnya jam berang dimulai. Yang keempat memperbanyak ingat Allah, ingat kematian. Dan yang terakhir membiasakan hidup sederhana dan bersyukur apa adanya. Ya. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak ya. Jadi HP yang kalian bawa di dalam sekolah dipergunakan untuk belajar ya. Dan itu pentingnya HP. Jadi bukan untuk bermain game saja ya, tetapi dibuat untuk bisa melakukan proses pembelajaran. Jadi sekarang kita belajar, jawabannya pun disimpan dalam HP ya. Untuk nanti ya kita akan tidak menggunakan kertas lagi, tapi sudah memakai aplikasi yang ada di ya, mulai dari sekarang belajar. Karena kalian masih kelas 10, jadi sedikit demi sedikit kita belajar tentang bagaimana belajar menggunakan HP ya. Dan anak-anak ya, barusan kita dengarkan paparan dari masing-masing kelompok ya tentang jawaban dari LKPD. Dan tibalah saatnya sudah di akhir pembelajaran ya, tapi sebelum itu coba ada tidak yang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Oke, Faiza, silakan berdiri ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, 1. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. 2. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampau batas, israf, boros, tadbir, dan dalam membelanjakan harta, pamer, ria, sum'ah, sombong, takabur, dan dengki, hasad. 3. Tabdir, boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak hak. 4. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. 5. Ria, yaitu melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. 6. Sum'ah, yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. 7. Syarat diterimanya amal ada 3, yaitu 1. Beramal dengan landasan ilmu. 2. Berniat ikhlas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melakukan dengan sabar dan ikhlas. Dan yang ke-8, benteng amal itu ada 3. Yang pertama, merasa bahwa hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berniat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Yang ketiga, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan ria dan sum'ah. 9. Sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad dapat dihindari dengan menerapkan sifat rendah hati, tawadhu. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kesimpulan yang padat dan lengkap ya, dan panjang sekali ya, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Oke ya, tadi kesimpulannya yang telah dibacakan oleh Faiza ya. Nah, kita lanjutkan sebelum Bapak tutup ya. Bapak pengen nanya dulu deh. Ini namanya refleksi ya. Panama kalian. Coba setelah kalian tadi mengikuti pelajaran, siapa yang tahu definisi ria itu? Ria itu apa? Ayo. Ya. Ria yaitu
dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Bagus sekali. Bukan. Oke, sebutkan contoh ria di dalam sekolah. Nah, oke. Menjawab, contoh ria di sekolah adalah pamer iPhone. Oh. Gurunya masih pakai Cina, muridnya sudah pakai iPhone. Berarti hebat sekali ya. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, ya tadi jawabannya sudah sangat bagus sekali ya. Untuk minggu depan kita melanjutkan ya masih di bab 2 tapi tentang takabur dan hasad. Silakan kalian pelajari dulu contoh-contohnya, definisinya, dalilnya segala rupa ya. Nanti insya Allah kita ketemu minggu depan. Dan untuk pembelajaran ini kita akhiri dengan doa seperti biasa dipimpin oleh KM. Silakan. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa untuk selesai masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.